seorang partisipan yang mempunyai rasa trauma dan guna-guna dari mantan kekasih. Saya memilih angka kelahiran nomor 16. Anissa Nabila, kelahiran tanggal 16. Rasa sakit hati yang mendalam kepada mantan kekasih. Menyayangi kedua orang tuanya yang telah berpisah, namun tak ingin hal itu terjadi kepada dirinya dan mengorbankan anak-anaknya. Karma apa yang harus dijalankan olehnya untuk menghapus karma buruknya? 16 Desember adalah tanggal kelahiran dari Mbak Adisha yang berdiri di hadapan kami. Ada di sini kata-kata yang sangat besar sekali ditulis sama Roy, kehidupan cinta manusia. Wow, Roy Kiyoshi. Iya, jadi saya menggambarkan seorang wanita yang duduk tersendiri dan terkucilkan dengan kehidupan dia dan pengalaman-pengalaman dia yang banyak. Bukan drama ya, tapi lebih ke arah kehidupan yang bersifat normatif ya, kehidupan pengkhianatan cinta yang tiada akhir. Hei, ini gua. Kamu tuh ngapain sih? Bikin orang jantungan aja. Udah dong, udah, slow, santai ya. Gak lucu. Aku tuh gak akan kemakan sama gombalan kamu ya. Ngapain kamu masih di sini? Ya, mau nemenin lu lah. Sekalian mau bilang, kalau nanti malam minggu gua mau datang ke tempat lu. Aku tuh heran banget ya sama kamu. Kamu udah aku tolak berkali-kali, masih aja ngejar-ngejar aku. Mau apapun yang kamu lakuin ke aku tetap gak akan suka sama kamu. Jangan ganggu aku lagi. Dengerin gua. Gua gak peduli sama ancaman lo. Sampai kapanpun lo nolak gua berkali-kali atau lo gak suka sama gua tetap ngejar-ngejar lo. Ingat itu, ngerti lo? Lepasin! Enggak! Lepasin, Alvin! Mas, tangkap copet itu, Mas! Copet! Mana? Ayo! Tangkap akhirnya. Ini kau. Cantik-cantik jadi copet. Saya minta tolong jangan bawa saya ke kantor polisi. Pak! Stop! Kasihin dia, Pak. Saya jadi ikhlas kok, dompet saya diambil sama dia. Ya. Gimana sih Mas? Sudah capek ngejar-ngejar. Maaf ya Bapak-Bapak, pokoknya sekarang Bapak-Bapak boleh bubar. Ya. Maaf Pak. Gimana? Lo masih mau ngindarin gua? Jahat kamu, sakit jiwa. Iya, emang gua sakit jiwa. Gua sakit karena terlalu cinta sama lo. Jadi, lo jangan pernah coba-coba buat gua emosi lagi. Lo ngerti? Karena lo bakal tahu akibatnya. Ya udah, sekarang lo boleh pergi. Kita nggak perlu jalan-jalan sekarang juga. Lo tunggu aja nanti malam minggu. Dan gua mau lo sambut kedatangan gua. Oke sayang? Alvin, boleh nggak kapan-kapan gue pinjam mobil? Ya pasti boleh lah bang. Apalagi kalau sampai Disa nikah sama gua. Ya seberapa lama lo pinjam mobil gua, pasti gua ikhlas bang. Lo tenang aja. Gue bakal pastiin kalau adik gue bakal nikah sama lo. Aduh, kamu apa-apaan sih? Masa kamu tuker adik kamu sama mobil? Emangnya adik kamu apaan? Enggak. Pokoknya ibu nggak setuju kamu memaksakan kehendak kamu sama adik kamu. Tan, by the way, Disanya mana ya? Dari tadi dia belum pulang. Mungkin dia pergi sama Rio. Rio? Tunggu. Rio itu bukan siapa-siapa kok. Dia itu cuma teman dekat Lisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dia? Lo kok malah jalan sama dia sih? Kan gua udah bilang sama lo, kalau malam ini gua bakal jemput lo dan kita jalan. Dia pacar aku. Gua nggak mau tahu. Pokoknya mulai dari sekarang, lo putusin dia. Aku nggak mau. Emang kamu siapa sih? Ngatur-ngatur. Tolong dong kalau jadi cowok yang sopan. Gue minta mulai sekarang lu jangan pernah ganggu Disa lagi dan jangan pernah sakitin Disa lagi. Ngerti nggak lo? Lo terlalu banyak omong ya. Udah bang. Rio, lebih baik lu pergi dari sini. Gue nggak setuju adik gue jalan sama lo. Gue lebih milih Alvin, orang kaya, daripada lo orang miskin. Kamu tuh apa-apaan sih? Rio, mendingan kamu pulang aja ya.
aku nggak mau ada keributan. Maafin Bang Danu ya. Yaudah aku balik ya. Alvin, kamu juga pulang aja. Ini urusan keluarga. Bisa tunggu. Aku mau ngomong. Aku mau ngomong bentar. Tunggu. Aduh, ngomong apa? Aku ngantuk. Pokoknya abang mau kamu milih Alvin. Dan tinggalin sini sekarang. Enggak, aku nggak mau. Alvin itu jahat. Dia tuh kayak sakit jiwa, Bang. Dia bisa ngelakuin apa aja buat dapetin aku. Tahu dari mana kamu? Aku teman dekatnya Alvin. Dan aku nggak pernah lihat Alvin kasar. Bisa. Alvin itu sayang dan tulus sama kamu. Kalau kamu milih dia, hidup kamu bakal terjamin. Enggak, aku tetap nggak mau. Abang nggak usah maksa aku. Pokoknya aku nggak mau. Kamu nikah sama cowok yang gak jelas itu. Kayak papa. Nikah lagi dan gak jelas. Sekarang ninggalin kita sini. Udah deh, abang tuh bilang ini demi aku. Aku juga tahu ini tuh demi abang. Biar abang bisa dapetin apa yang abang mau dari Alvin kan? Jangan dulu, lu mau tampar aku, tampar. Kalau tampar aku bikin abang senang. Masuk aja, masuk aja. Jadi pertama tuh emang aku tuh nggak pernah ngelirik atau ngeliat dia sama sekali. Jadi kalau setiap aku lagi main sama teman-teman, lagi nongkrong, dia tuh jadi merhatiin aku. Terus merhatinya tuh bener-bener tajem banget, matanya tuh tajem banget. Tapi tuh aku emang nggak pernah ngelirik ke itu orang gitu. Nah, entah kenapa aku tuh ngeliat gayanya dia tuh bener-bener ilfeel parah. Nggak suka ngeliat dia gayanya dia, cara ngomongnya dia, terus cara dia tuh kalau misalnya natap aku aja, aku tuh nggak suka sama sekali digituin sama laki-laki. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, yaudah kalau gitu saya tinggal dulu ya. Saya ada urusan. Good job. Ini ada hadiah buat lo. V-Bond. Yang pasti lebih dari cukup. Oke. Ntar kalau misalnya gue butuh lo lagi, pasti gue kabarin. Ya? Oke, terus jadi gimana tugasnya? Kamu udah beres? Dis, Alvin masih gangguin lo deh. Kok kamu tahu sih? Tahu lah, orang dari tadi dia ngikutin kita terus. Udah kayak paparazi aja dia. Mana? Tuh, apaan nih? Banyak banget foto aku di handphone kamu. Kamu tuh sakit jiwa ya? Emang kenapa salah? Gue nyimpan foto cewek yang gue cinta. Ya salah lah. Kamu itu maksa sampai kapanpun juga aku nggak akan suka sama kamu. Kenapa sih nggak ngerti-ngerti? Lagian aku itu udah punya pacar. Ya ampun, gue jamin deh. Lo ntar juga putus sama pacar lo. Gue bilang juga apa bang? Si Rio itu bukan cowok baik-baik. Disanya aja udah kemakan rayuan dia. Kurang ajar sih, Rio. Udah berani dia nyakitin dia. Ini siapa, Rio? Kenalin Ma, ini pacarnya Rio, Disa. Apa? Pacar? Iya tante, kenalin. Rio, kamu lupa sama omongan Mama. Mama mau kamu tuh fokus sama kuliah. Jangan pacaran dulu. Mama nggak usah khawatir gitu dong, Ma. Aku masih tetap bisa fokus kuliah kok, Ma. Justru semenjak adanya Disa, aku semakin semangat kuliahnya. Kamu datang-datang main hajar aja anak saya. Abang tuh kenapa sih? Jadi ini abang kamu. Anak ibu ini kurang ajar. Dia udah berani mainin adik saya. Maksud kamu apa? Maksudnya apa ini? Disa, bentar-bentar. Aku bisa jelasin. Ini cewek bukan siapa-siapa. Tadi itu aku cuma mau nolongin dia doang, sumpah. Lo gak usah bohong deh. Gue sendiri saksinya. Jelas-jelas gue ngeliat lo mesra banget sama tuh cewek. Pakai ngelak lagi lo. Udah bang, sikat bang. Jangan sampai ini playboy mainin adik lo. Yang sopan ya. Aku lebih percaya omongan Rio dibanding omongan dia. Disa itu udah kemakan sama rayuan dia bang. Jadi percuma kita ngomong apa. Jadi gini nih, sampai nggak bisa bedain mana yang tulus mana yang enggak. Alvin benar. Kamu udah buta gara-gara cinta. Ayo, pulang kamu. Mereka ini cuma mainin kamu doang. Pulang. Pulang. Rio, Mama nggak mau tahu ya. Kamu harus putus sama Disa. Mama nggak suka kalau kamu masih berhubungan sama Disa. Dia nggak pantas buat kamu. Aku mau kamu jujur. Kamu selingkuh sama cewek yang tadi. Disa, sumpah aku tuh nggak ada selingkuh sama itu cewek. Aku juga baru ketemu sama dia tadi pagi kok. Ya terus kenapa ada foto kamu pelukan sama dia?
Jadi gini ceritanya, tadi pagi tuh aku baru sampai kampus. Terus tiba-tiba itu cewek nabrak aku. Terus dia mau jatuh, niat aku cuma mau bantuin dia doang, udah. Bener kan dugaan aku? Ini pasti ulahnya Alvin. Kamu tenang aja ya. Aku bakal buktiin sama Bang Dandu kalau kamu itu nggak salah dan kamu itu cowok yang terbaik buat aku. Kayaknya nggak usah deh, Dis. Setelah aku pikir-pikir, lebih baik kayaknya kita putus aja. Kenapa? Kenapa kamu nyerah kayak gini? Aku mohon sama kamu. Kita perjuangin cinta kita ya. Maaf, Dis. Mama aku tuh udah nggak setuju hubungan aku sama kamu. Aku juga nggak mau dicap sebagai anak durhaka sama mama aku. Kamu tuh ternyata egois ya. Kamu tuh harusnya perjuangin cinta kita, bukannya nyerah kayak gini. Aku bener-bener kecewa sama kamu. Ini tasnya cocok banget buat Tante. Terima kasih banyak. Tapi Tante nggak bisa menerima pemberian kamu. Karena kan kamu sekarang lagi emosi dan juga lagi bertengkar sama Disa. Tante nggak mau berpihak. Karena apa? Dalam hidup Tante yang terpenting adalah kebahagiaan Disa, itu aja. Ngapain lagi kamu sini? Belum puas kamu ngancurin hubungan aku sama Rio, hah? Disa, jangan songong kamu ya. Alvin kesini itu niat baik. Buktinya dia beliin jam tangan aku dan tas buat ibu. Ambil lagi, udah cukup ya kamu deketin keluarga aku. Apapun yang kamu lakuin, aku tetap gak akan tertarik sama kamu. Lo kenapa sih, Disa? Semua niat baik gue selalu lo anggap salah. Padahal gue ikhlas, Bang. Tante, mereka ini udah gue anggap sebagian bagian dari keluarga gue. Jadi lo harus percaya sama gue ya. Kayaknya pikiran kamu sudah diracuni sama si Rio. Sampai-sampai kamu nggak bisa ngeliat kebaikan orang. Bang, Rio tuh gak selingkuh. Ini semua rekayasa dia. Dia yang ngejebak Rio. Aku bakal cari bukti supaya abang tahu gimana Alvin yang sebenarnya. Dia tuh gak sebaik apa yang abang kira. Bukannya aku yang dibutakan sama cinta, Bang. Tapi abang yang dibutakan sama uang. Udah, kamu jangan perpanjang lagi masalah ini. Dan kamu, Alvin, tolong ya, Tante mohon jangan paksakan cinta kamu ke Disa. Cinta itu nggak bisa dibeli. Tolong kamu pulang sekarang. Tante takut dia akan kilaf nanti. Ayo. Bawa barang kamu. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus terima si Alvin. Aku gak cinta sama dia, Bang. Alah, cinta-cinta. Disa, di mana-mana uang itu segalanya. Uang yang bisa bikin kita hidup bahagia. Ngerti kamu? Bang, aku mohon sama abang. Jangan paksa aku nikah sama Alvin. Alvin itu bukan cowok baik, Bang. Dia tuh kasar dan suka mukul. Aku gak akan bahagia kalau nikah sama dia. Gak usah kamu jelek-jelekin Alvin. Aku gak percaya sama omongan kamu. Ada apa ini ya? Kok tiba-tiba foto ibu jatuh sendiri? Perasaan aku juga jadi gak enak, Bang. Jangan-jangan... Rasain lo. Ini akibatnya kalau lo nyari masalah sama gue. Aduh. Kalian bawa ke rumah sakit ya, biar saya kabarin keluarganya. Oke, ayo. Permisi, Mbak Disa. Mbak Disa. Ya, permisi, Mbak Disa. Itu Bu Yati jadi korban tabrak lari, sekarang dibawa ke rumah sakit. Ibu kenapa bisa kayak gini, Bu? Siapa yang tega? Dokter! Dokter! Tolong jangan ganggu pasien dulu, biar pasien bisa istirahat. Sebenarnya apa yang terjadi sama ibu kami? Ibu kalian mengalami koma akibat tabrak lari. Benturan keras di kepalanya mengakibatkan luka yang sangat dalam. Ibu Anda harus segera dioperasi. Kalau gitu saya permisi dulu. Aku harus cepat ke rumah Alvin. Bang,
Bang, jangan libatin Alvin, Bang. Udah nggak ada cara lain. Emangnya kamu pikir biaya operasi itu sedikit? Ibu harus cepat dioperasi. Sedangkan kita nggak punya uang. Tapi Bang... Nggak ada tapi-tapian. Yang penting sekarang ibu selamat. Ngerti kamu? Kayaknya mereka udah masuk jebakan gua. Tinggal nunggu hasil. Halo Bang, ada apa lo nelfon gua? Pin, ibu kritis sekarang di rumah sakit. Kok bisa sih Bang? Bukannya tadi malam ibu masih baik-baik aja? Ibu jadi korban tabrak lari. Dan sekarang ibu kritis di rumah sakit. Ibu harus secepatnya dioperasi. Gue nggak punya uang sama sekali. Kalau boleh... Boleh Bang, boleh. Udah, lo tenang aja ya. Lagian kan lo sama ibu udah gua anggap sebagai keluarga gua sendiri. Sekarang gua siapin uangnya, gua segera meluncur ke sana sekarang ya. Gimana ibu? Ya udah, sekarang kita ke ruang administrasi. Biar ibuku bisa secepatnya dioperasi. Udah. Kalian tenang aja. Gak usah khawatir. Gua bakal bantu. Tapi dengan satu syarat. Asal Disa mau jadi pacar gua. Terlaluan kamu ya. Kamu manfaatin keadaan ibu aku yang lagi sakit. Ya, kalau kalian nggak mau sih nggak masalah. Ya berarti gua nggak perlu repot-repot ngeluarin uang sedikit pun dong. Bisa. Jangan egois kamu. Kamu mau lihat ibu kamu meninggal cuma gara-gara kamu bikin diri kamu sendiri. Gimana, Dis? Kamu mau kan? Ya udah Bang. Lunasin semua biayanya. Ingat, Dis. Gue bakal ngelakuin apapun. Asal lo jadi milik gue. Jadi percuma lo ngelawan. Lo tinggal ikutin apa kata gue. Hidup lo bakal bahagia. Saya merasakan juga bahwa banyak sekali tekanan-tekanan batin ya yang tidak bisa lepas sebenarnya. Dan saya merasakan bahwa mantannya juga pada kala itu sering berbicara kasar. Dan saya duga juga ini ada perbuatan main tangan. Mungkin juga mantannya saya ngelihat tidak puas dengan apa yang sudah kamu sediakan di sini. Kayaknya ini baju cocok buat kamu deh. Cantik tau. Bahannya juga bagus. Lo tuh gua ajak kesini buat nemenin gua, bukan buat bengong. Lagian lo mikirin siapa sih? Pasti lo mikirin Rio itu kan? Lo masih cinta sama dia? Kamu tuh emang kasar banget ya. Sekarang gua tanya. Lo suka nggak sama tuh baju pilihan gua? Ngeselin orang. Lo tunggu sini, gue bayar dulu. Disa, kamu ngapain di sini? Enggak, mendingan kamu sekarang pergi sebelum Alvin salah paham sama kamu ya. Alvin? Yuk. Lo ngapain di sini? Lo mau gangguin cewek gue? Terus enaknya banget ya nuduh orang. Aku udah gak tahan sama sikap kamu ini. Dis, maksud lo apaan? Lo ngebelain dia sih? Sebenarnya pacar lo siapa sih? Lo pacar gue apa pacar dia? Biar gue ajar aja. Lo malu? Cukup. Aku bener-bener udah gak tahan sama sikap kasar kamu ya. Gua tuh kasar karena lo gak pernah nerima gua. Lagian apa sih yang lo harapin sama nih cowok? Lo bakal dapat apaan? Lo lihat nih, semua barang bisa gue beli buat lo. Jangankan barang, lo aja bisa gue beli. Ngerti lo? Des! Lebih baik aku mati daripada aku harus pacaran sama Alvin. Nak! Kamu apa-apaan sih? Ini apain? Ini kan beracun. Bu, lebih baik aku mati daripada aku harus pacaran sama Alvin, Bu. Kamu apa-apaan sih?
Kamu dibilangin itu supaya hidup kamu bener. Alvin tuh kasar bang, lagian gue juga gak tahu apa-apa tentang Alvin. Tahu dari mana kamu? Hah? Alvin itu baik. Abang tuh gak tahu, dia tuh kasar, dia bisa ngelakuin apa aja buat dapetin aku. Paling juga kamu ngelakuin ini karena kamu bawa balikan lagi sama Rio, ya kan? Gak pernah bisa percaya sama aku bang. Lebih baik diam kamu. Gak usah bikin aku emosi. Hajar kamu nanti. Udah, nak, jangan paksa adik kamu. Udah, nak. Udah. Dis. Lepas ah. Lo kenapa sih? Gue cuma mau ngajak lo makan malam. Emang itu salah? Aku gak mau, udah capek ngadepin kamu. Aku mau kita putus. Enggak. Gue nggak bakal mutusin lo sampai kapanpun. Lu tuh nggak tahu dicinta ya? Lu nggak tahu disayang. Mending lu sekarang siap-siap, kita makan bareng sekarang ya. Udahlah Alvin, kamu jangan maksain diri. Karena cinta itu nggak bisa dipaksain. Kalian memang keluarga nggak tahu diuntung ya? Nggak tahu terima kasih. Gue nggak mau tahu. Pokoknya kalian semua harus ganti semua biaya pengobatan ibu kalian yang penyakitan ini. Ya udah, yuk kita pergi aja. Semua ini terjadi karena ibu harus masuk rumah sakit. Tapi ibu ikhlas kok kehilangan rumah ini. Daripada ibu harus ngelihat kamu tersiksa pacaran sama Alvin, nak. Jadikan uangnya bisa buat bayar Alvin. Ibu yang sabar ya, Bu. Aku bahkan kerja keras untuk mengambil rumah ini kembali. Gimana? Udah dapat uang? Ya sebenarnya gue nggak tegas ya sama kalian. Tapi apa boleh buat? Kalian udah buat gue kesel. Ya coba kalian pikirin lagi. Kalau memang nggak mau bayar nggak masalah. Semua gue bakal anggap lunas kalau bisa nikah sama gue. Maafin. Ini semua pelunasan utang kita. Mau ngapain lo? Dok, gimana keadaan abang saya, Dok? Gimana anak saya? Alhamdulillah, Bu. Pasien sudah melewati masa kritisnya. Tapi pasien mengalami kelumpuhan akibat keretakan di tulang kaki. Mungkin butuh waktu yang lama untuk menyembuhkannya. Ibu sudah boleh melihat pasien sekarang. Ya. Permisi. Ini pasti ulah Alvin, Bu. Aku yakin. Aku harus bikin perhitungan sama dia. Jangan. Kamu jangan ketemu dia. Ibu takut kamu kenapa-napa. Kamu masih kuliah? Iya, Pak. Ngapain cari kerja sih? Nanti kuliah kamu gimana? Saya terpaksa, Pak. Sebentar, gini ya Disa. Saya paling nggak suka ada orang yang mengabaikan pendidikan. Ngerti kan maksud saya? Keadaan ekonomi keluarga saya sedang tidak baik, Pak. Rumah saya dijual untuk membayar hutang atas pengobatan ibu saya. Dan sekarang setelah ibu saya membaik, abang saya, Pak, yang masuk rumah sakit. Ya sudah kalau gitu. Mulai besok kamu udah bisa kerja di sini. Bapak serius? Iya. Di kantor ini kamu boleh panggil saya Pak, tapi di luar panggil Mas saja, ya. Dis! Bisa! Mau kemana lo, Dis? Dis! Dasar coba belagu. Bisa, ngapain putus? Ayo bareng.
Ngapain sih pakai lari segala? Dis! Bisa! Keluar! Sini lo. Lepasin! Aus! Lihat, aus! Lepasin dong, lu jangan kasar kayak cowok. Lu diam aja. Lu jangan ikut campur ya. Awas lu! Masuk! Masuk! Buat! Kamu tuh apa sih? Gua nggak bisa milikin lu. Orang lain juga nggak bisa. Lebih baik kita mati bareng-bareng. Dua kamu! Aku nggak mau mati! Stop! Enggak! Alvin! Siap-siap ya sayang. Disa, Dodi, nak, apa yang terjadi dengan Disa anak saya? Bu, Ibu tenang ya. Disa hanya mengalami luka ringan, Bu, dan bisa diselamatin. Alhamdulillah. Tapi Alvin, Alvin kenapa nak? dia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa semua jadi seperti ini ya? Terima kasih banyak ya nak ya. Untuk Nak Dodi datang di saat yang tepat. Kalau enggak saya nggak tahu apa yang akan terjadi sama Disa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya. Jangan sungkan, Bu, nggak apa-apa. Bapak kok ngambil minumnya sendiri, nggak nyuruh saya? Nggak apa-apa. Saya udah biasa kok ngambil minum sendiri. Kemudian saya lihat kayaknya kamu lagi banyak kerjaan banget. Ya udah lanjutin aja. Iya Pak. Oh, ya. Disa, nanti saya minta tolong sama kamu. Kalau ada siapapun datang ke sini, bilang saya nggak ada. Saya lagi nggak mau diganggu. Ya, baik Pak. Ya udah, saya tinggal dulu ya. Selamat bekerja. Mbak, tunggu. Mbak siapa ya? Saya Susi. Saya mau ketemu sama Mas Dodi, bos kamu. Mbak, Pak Dodi sedang sibuk dan tidak mau diganggu. Kamu pegawai baru di sini. Pantesan. Saya ini mantan pacarnya Mas Dodi. Saya sering kok kesini dan nggak ada yang berani ngelarang saya. Tapi Mbak, ini perintah langsung dari Pak Dodi. Saya nggak peduli. Kamu mau saya bikin kamu dipecat dari sini? Minggir! Apaan sih? Awas ya, kamu bakalan nyesel udah berani nahan saya. Kamu? Main kamu sini? Hah? Mas, kamu kok kaget gitu sih lihat aku? Mas, sekretaris kamu yang baru itu nggak tahu siapa aku. Berani-beraninya ngelarang aku ketemu sama kamu. Nyebelin banget sih. Maaf Pak, saya udah coba tahan dia tapi tetap... Siapa saya nyuruh kamu ngomong? Mas, pokoknya aku mau kamu pecat dia sekarang. Saya nggak bisa mecat dia, dan dia berhak untuk ngusir kamu. Karena dia adalah pacar saya. Karena dia adalah pacar saya. Nggak mungkin, Mas. Aku tahu selera kamu tinggi. Dan kamu nggak mungkin, dia itu... Asal kamu tahu ya, tipe aku tuh sudah berubah sejak kita putus sebulan lalu. Dan aku udah nggak mau lagi pacaran sama tipe cewek kayak kamu. Kamu tuh jahat jadi cewek. Sekarang lebih baik kamu pergi daripada aku panggilin satpam untuk ngusir kamu. Aku nggak mau. Mas, aku nggak mau, Mas. Kamu usir dia dan jangan biarkan dia masuk lagi ke sini. Mas, aku
Aku nggak terima ya diperlakukan kayak gini sama kamu. Mas, ini namanya penghinaan, Mas. Bu, silakan ibu keluar. Jangan bikin ribut di sini. Mas, aku bilang sama kamu, kamu bakal nyesel mempermalukan aku kayak gini. Sekarang kita sudah tidak ada urusan apa-apa lagi. Sekarang kamu pergi. Tungan sama kamu. Kamu mau kan jadi pacar aku? Tapi Mas nggak ingat apa yang dibilang Mbak Susi. Mas bakalan nyesel kalau lebih milih aku dibanding dia. Itu kan kata dia, bukan kata aku. Lisa, kamu tahu nggak? Kamu tuh cewek paling baik di mata aku. Kamu jauh lebih baik daripada dia kok. Beneran? Dan satu lagi, kamu udah berhasil ngerubah pandangan aku tentang perempuan. Jadi, aku minta sama kamu, kasih aku kesempatan ya. Iya, Mas. Nih, buat kamu. Cantik banget, Mas. Kampungan. Susi, kamu tuh ngapain sih? Aku kan udah bahagia sama dia. Jadi aku minta sama kamu pergi dari sini. Ini tuh tempat umum. Siapapun juga boleh datang ke sini, termasuk aku. Jadi kamu itu nggak berhak buat ngelarang aku sini. Mbak Susi, saya minta maaf ya. Saya nggak ada maksud untuk merebut kebahagiaan Mbak Susi. Sekarang kamu tuh apa? Dengar ya kamu Dika. Cuma aku yang bisa ngebahagiain Mas Dodi. Dan aku nggak akan pernah rela kalau Mas Dodi sama kamu. Pelayan, tolong usir orang ini. Dia sudah bikin keributan di sini. Maaf Mbak, kalau Mbak kesini cuma mau bikin ribut, silahkan Mbak keluar dari sini. Saya bisa pergi sendiri. Rasain lo, dasar cewek miskin. Lo itu nanti cuma bakal jadi mainan Mas Dodi doang. Ngerti? Dan inget ya, ini bukan jadi yang terakhir buat lo. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan adik kamu gak kenapa-napa ya. Udah kalau gitu, biar Danu cari dia ya Bu. Enggak, nak, enggak, jangan. Kamu duduk. Kamu kan belum sehat benar kakinya. Udah, kita tunggu aja ya. Apa kamu yakin dengan keputusan kamu? Apa kamu sudah pikirkan baik-baik? Iya Bu, keputusan aku udah bulat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Bu? Bis? Aku mau ngomong sesuatu. Oh ya, boleh. Tapi sebelum kamu ngomong, boleh aku ngomong duluan? Bisa. Kamu mau jadi istri aku? Nak Dodi, Disa pasti bersedia menikah dengan kamu. Asal kamu berjanji untuk selalu setia dan menjaga dia. Bisa? Saya janji akan setia dan selalu menjaga Disa. Karena memang sudah sejak lama saya mencintai Disa, Bu. Udah ada kabar dari Mas Dodi, Bang? Belum. Semenjak kamu dirawat, aku sering telepon dia. Tapi nomornya selalu nggak aktif. Kemana ya kira-kira suami kamu? Kok ibu jadi khawatir? Bu, jangan-jangan Dodi punya cewek lain. Kamu jangan suudzon. Dia kan udah berjanji untuk setia dan menjaga Disa. Tapi Bu, suami macam apa dia itu? Tinggalin istrinya sendirian di rumah sakit. Dan dia nggak tahu kemana. Ya ampun, anakku. Halo sayang, lucu banget. Disa, kamu marah ya sama aku? Maafin aku ya.
Aku harus ninggalin kalian di saat-saat penting kayak gini. Ya, mendadak aku ada urusan di luar negeri, jadi aku nggak sempat untuk ngabarin kamu. Dodi, kali ini kesalahan kamu kita maafin. Tapi jangan sampai kamu ulangi lagi. Sebagai suami seharusnya kamu itu mendahulukan anak dan istri kamu. Bukannya malah kayak gini. Udah. Ibu yakin kok kalau Dodi itu nggak akan pernah nyakitin Disa. Kita harus paham dong, posisi dia di perusahaan sangat penting. Dia kan juga harus cari nafkah buat keluarganya, ya kan? Makasih ya Bu pengertiannya. Jadi selama ini kamu bohongin aku, Mas. Masih punya hubungan sama cewek ini. Dasar kamu perempuan menggoda suami orang. Pelakor! Hei, stop. Berani kamu sentuh dia, aku hajar kamu. Jadi kamu lebih belain dia dibanding aku, istri kamu sendiri, Mas. Iya, emang kenapa? Aku cinta kok sama dia. Ternyata bener ya kata Susi selama ini. Harusnya dia loh yang aku nikahin, bukannya kamu. Keluarga kamu tuh cuma bisa nyusahin aku aja, tau nggak? Kamu jahat. Aku kan udah pernah bilang sama kamu. Kalau kamu itu nggak pantas dampingin Mas Dodi. Kamu itu cuma perempuan miskin yang bisa nyusahin Mas Dodi aja. Mendingan sekarang kamu keluar atau kamu bakal nyesel nantinya. Mas. Udah, sekarang mending kamu pergi. Jangan kamu kesini lagi, jangan munculin muka kamu lagi depan aku ya. Pergi, lebih dulu aja. Mau ngapain kamu, Mas? Bawa kamu pulang. Jangan jadi istri durhaka kamu ya. Ayo. Egois kamu, Mas. Kamu nggak mau aku jadi istri durhaka, tapi kamu sendiri apa? Kamu jadi suami durhaka. Diam kamu. Ayo. Gak mau. Ayo. Mas. Ayo, bilang gue. Mas, lepasin. Hei. Gak usah ikut campur lo ya. Lo inget gak? Seluruh biaya pengobatan lo itu gue yang tanggung. Gak tau terima kasih dasar lo. Jadi selama ini kamu bantuin kami itu nggak ikhlas. Terus dulu kenapa kamu maksa untuk bantuin kami, terutama Danu? Hah? Kalau gue tahu siapa lu kayak gini, gak bakalan lu jadi nikah sama adik gue. Dan kalau gue tahu bakal disusahin sampai sekarang gue gak akan nikah sama dia, paham lo? Ayo. Gak mau, Mas. Aku gak mau pulang. Lepasin tangan aku. Oke, terserah. Kalau kamu gak mau pulang, terserah. Tapi ingat, aku akan bawa anak ini pulang sama aku. Aku gak mau dia hidup susah seperti kalian. Sini. Disa, kamu kemana? Sampai bawa koper segala. Aku mau pulang, Bang. Aku khawatir sama anakku. Udah 3 hari gak ada kabar ya, Mas Dodi. Aku takut dia gak ada yang ngurusin di sana. Tapi kalau kamu ke sana, si Dodi itu malah tambah senang. Dia mengira kamu itu menyerah. Dan nantinya, pasti dia bakal lebih menginjak-injak kamu lagi. Aku gak peduli. Yang aku peduliin cuma anak aku, Bang. Ya udah kalau gitu, aku antar ya ke sana. Nggak usah. Aku nggak mau Abang ribut lagi sama dia. Yaudah, sekarang aku pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa-apaan kamu, Mas? Jadi selama ini kamu tinggal sama dia? Kamu ini apa-apaan sih? Dasar perempuan gak tahu sopan santun. Dateng-dateng marah-marah. Harus kamu terima kasih. Di sini ada yang ngurus anak kamu yang rewel ini. Aku tuh nggak sudi ya anak aku diurus sama perempuan jahat kayak kamu. Sini anak aku. Bisa. Awas ya. Kalau sampai kamu berani sentuh dan nyakitin dia, aku lempar kamu. Udah Mas, biarin aja. Namanya juga perempuan miskin. Jadi dia nggak tahu etika. Aku pulang ya Mas. Nih. Urus nih anak kamu. Mau ngapain kamu? Hah? Aku mau istirahat lah, Mas. Mau istirahat? Istirahat di kamar lain sana. Kamu tahu nggak? Kamar ini udah aku siapin untuk Susi. Paham kamu? Sebentar lagi aku akan menikah dengan Susi. Enggak, aku nggak setuju. Aku nggak mau dimadu, Mas. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli kamu setuju atau enggak. Yang jelas aku akan tetap menikah sama Susi. Sekarang kamu pergi. Pergi kamu dari sini. Pergi. Mas. Udah Bu, Ibu jangan sedih terus. Mendingan sekarang kita berpikir positif aja.
Mudah-mudahan Disa dan Danu sekarang sudah akur. Kalau ibu sedih terus, aku takut Disa nggak kenapa-napa. Iya nak, ibu ngerti. Tapi dari kemarin ibu nggak bisa tidur, kepikiran mereka terus. Ibu takut terjadi apa-apa sama Disa dan anaknya nak. Ya udah, sekarang kita ke rumah Dodi. Biar kita tahu keadaan Disa dan Tari di sana. Enggak. Jangan Danu, jangan. Nanti Dodi salah paham. Nanti kita malah dituduh mencampuri urusan rumah tangga mereka. Enggak, ibu nggak mau. Ibu rasa biarkan mereka menyelesaikan masalah rumah tangga mereka sendiri. Tapi kenapa perasaan ibu begini ya? Ya udah, biar ibu tenang. Mendingan sekarang ibu telepon Disa. Iya. Ibu, tumben banget ibu nelfon. Jangan-jangan ibu tahu aku lagi menderita di sini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa bu? Tumben ibu nelpon. Sayang, kamu baik-baik aja kan? Ya, gak tahu kenapa ibu kepikiran kamu dan Tari. Tapi kalian baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja kok. Mas Dodi sekarang udah berubah bu. Dia udah putus sama Susi. Jadi ibu yang tenang ya, gak usah mikirin aku. Kalau ibu mikirin aku terus, yang ada ibu bisa sakit. Ya udah bu, aku mau nyiapin makanan nih buat Mas Dodi. Aku tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin aku bu, aku terpaksa bohong. Ya Allah. Mudah-mudahan Disa dan anaknya benar-benar baik aja. Dan dia gak bohong, ya Allah. Saya terima nikah dan kawinnya Susi binti Iskandar dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Bagaimana Bapak dan Ibu? Amin. Kenapa kamu bohong sama ibu? Hah? Aku terpaksa bu. Aku gak mau kalian jadi sedih. Dodi! Kok lo berani datang ke sini kan? Tidak bisa ya. Siapa yang undang lo? Abang tenang bang. Abang jangan buat keributan di sini bang. Malu banyak orang. Lagian Mas Dodi udah gak salah kok. Aku udah ngizinin dia nikah lagi. Kamu benar-benar bodoh, Disa. Aku mohon, abang hargain keputusan aku ya. Sekarang mendingan abang sama ibu pulang. Bisa. Aku minta sama kamu usir mereka secepatnya. Atau aku larang kamu ketemu mereka lagi. Cepat! Cepat usir! Dan kamu tetap di sini. Nggak akan aku biarin anak aku direbut sama perempuan jahat itu. Heh, ngapain kamu? Mas, Mas bangun Mas. Mas, Disa bawa kabur Tari. Disa! Ayo kita kejar Mas. Disa!
Disa, kamu ngapain di sini? Rio, tolongin aku, Rio. Suami aku sama istri barunya mau mengambil bayi aku. Yaudah, kamu masuk aja, cepat. Itu penculik anak ya, Pak. Pak. Nanti endingnya nih, mau kamu lanjut sama suami atau kamu single, ingat aja pesan Mas Robi. Single itu bukan status, tapi single adalah sebuah kata yang menggambarkan manusia itu bisa berdiri sendiri tanpa harus bersandar pada orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Loh, Nak. Sayang, kok kamu sama Rio? Terus kenapa muka kamu lebam-lebam begini sih? Rio, berani lu mukulin adik gue? Bukan Rio yang mukulin aku, tapi Mas Dodi. Sekarang tuh Mas Dodi udah dikuasain sama Susi, Bu. Dia selalu fitnah aku, makanya aku selalu dipukulin sama Mas Dodi. Aku udah gak kuat lagi, Bu. Aku mau cerai aja. Untung tadi ada Rio, makanya aku bisa selamat. Kurang ajar si Dodi. Kalau kaki aku nggak begini, sudah aku habisin dia. Rio, aku minta maaf. Karena gue udah salah paham sama lo. Dan gue juga minta maaf atas kejadian waktu itu. Karena gue udah halangin hubungan kalian. Iya, nggak apa-apa, Bang. Saya udah lupain semuanya kok. Yang paling penting sekarang adalah kita harus mikirin gimana caranya kita bisa ngasih pelajaran untuk si Dodi. Ya, salah satu caranya mungkin kita bisa ngelakuin visum sebagai bukti tanda kekerasan yang dilakukan oleh Dodi terhadap Disa. Terima kasih banyak, Nak. Terima kasih banyak. Pokoknya, aku mau kita cerai. Enggak. Saya nggak akan ceraikan kamu sampai kapanpun. Bisa. Tenaga kamu tuh masih dibutuhin di sini. Ajar. Sabar Mas, sabar. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Pak Dodi, Anda harus menyetujui surat permohonan cerai Mbak Disa dan menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya kepadanya. Atau kami akan laporkan kamu atas kasus KDRT dengan hukuman penjara yang cukup lama. Baik. Puas kalian. Sekarang saya minta kalian pergi dari sini dan jangan pernah ganggu hidup saya lagi. Saya yakin, kalau nanti kalian susah, kalian akan datang ke sini lagi dan minta bantuan saya. Sekarang pergi. Pergi! Lo tenang aja. Kita semua nggak bakalan lagi nginjak rumah. Bulan ini aku udah cari kerja tapi belum dapet juga. Oh ya udah kalau gitu kamu buka usaha aja. Ya sekarang kan kamu kan single parent. Kamu juga harus ngurusin ibu kamu dan abang kamu kan. Aku nggak mau bikin kamu repot. Ya udah kalau gitu kita nikah aja. Dikejar cinta itu memang indah, tapi tidak dengan yang aku alami. Karena aku dikejar cinta oleh orang yang salah. Akibatnya hidupku hancur berantakan. Aku kehilangan cinta sejatiku dan harus jatuh ke cinta yang salah. Tapi sekarang semuanya sudah berlalu. Aku jadikan semua yang terjadi padaku ini sebagai pengalaman pahit yang harus aku hindari ke depannya agar hidupku lebih bahagia.